Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delviera Eka Fitri Maharani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya memilih lomba video pembelajaran dengan tema Era Digital. Di sini saya mengambil judul Bijak Menggunakan Media Sosial di Era Digital. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah media daring atau online yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, proses interaksi user satu dengan user lainnya, serta untuk mendapatkan informasi menggunakan aplikasi khusus yang terhubung melalui jaringan internet. Lalu, apa sih tujuan dari media sosial itu? Jadi, tujuan dari media sosial itu adalah sebagai sarana untuk menghubungkan atau untuk komunikasi jarak jauh dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Lalu, apa aja sih macam-macam dari media sosial itu? Macam-macam sosial media itu tentu kita sudah tahu ya, apalagi kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Siapa aja sih yang bisa menggunakan media sosial itu? Yang bisa menggunakan media sosial itu mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Media sosial juga ada pro dan kontranya loh. Jadi, apa aja sih dampak positif dan dampak negatif dari media sosial itu? Yuk kita langsung aja bahas. Dampak positif dari media sosial. Yang pertama, media sosial sebagai tempat penyimpanan informasi. Informasi yang sangat mudah menyebar melalui jejaring sosial. Dalam beberapa menit, kita pun bisa menikmati dan membaca informasi tersebut. Yang kedua, yaitu situs jaringan sosial yang membuat anak remaja menjadi lebih bersahabat dan perhatian. Dengan menggunakan situs-situs web atau aplikasi, remaja dapat mengonsumsi atau menikmati informasi-informasi yang ada di sana. Selain itu, para remaja juga bisa saling bertukar informasi antar pengguna yang lain. Yang ketiga yaitu media sosial dapat digunakan sebagai media tali silaturahmi. Memudahkan bagi kita yang mempunyai sanak saudara atau teman, sahabat dengan jarak yang cukup jauh, kita dapat bertemu dengan mereka melalui video call. Yang keempat, mempermudah berjualan. Para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya dengan mengupload di media sosial. Dengan begitu, para pengusaha kecil tidak perlu memerlukan biaya yang besar untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual. Selain itu juga, para konsumen dapat membeli dari rumah, tidak perlu harus pergi ke tempatnya langsung. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dampak positif dari media sosial. Media sosial tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Yuk kita bahas. Yang pertama, berawal dari media sosial, kita juga bisa mendapatkan tindak kejahatan. Tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, penculikan, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, media sosial juga dapat memberikan berita-berita yang palsu atau berita hoax. Orang-orang dengan mudah mengupload informasi tanpa diketahui sumber yang relevan, sehingga jika kita mempercayai begitu saja, kita dapat termakan berita palsu tersebut. Yang ketiga, di media sosial seringkali menggunakan bahasa informal, sehingga bahasa formal sering sekali menjadi terlupakan. Jika kita tidak pandai mengontrol, kita bisa saja terjerumus ke pergaulan bebas.
karena tidak bisa menjaga ucapannya. Yang keempat, media sosial membuat kita terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena mereka terlalu menghabiskan waktunya untuk bermain internet. Yang kelima, media sosial dapat membuat remaja menjadi lalai terhadap waktu. Apalagi untuk pelajar yang sudah kecanduan menggunakan media sosial. Mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan yang lainnya. Bahkan, uang saku mereka rela untuk digunakan membeli kuota internet. Nah, jadi tadi kita telah membahas dampak negatif dari media sosial. Nah, itu dia tadi dampak negatif dan positif dari penggunaan media sosial. Oleh karena itu, kita harus pandai memilah mana yang baik dan mana yang buruk, agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.